Oke, kembali lagi bersama saya Muin Banyal dan meja kotak. Sekarang kita akan turunkan rumus E sama dengan MC kuadrat. Tapi saya kira sebelum itu kita perlu mendefinisikan apa itu energi. Jadi energi itu tidak lain merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi energi itu bermanfaat ketika ada perubahan. Nah, sekarang jika Sahril berdiri di sini, tiba-tiba datanglah Lilis dan mendorong Sahril dengan gaya sebesar F. Jangan tanya saya alasan kenapa Lilis mau mendorong Sahril ya. Nah, maka tentu saja Sahril akan terdorong sejauh jarak dx. Maka usaha atau energi yang diakibatkan oleh gaya dorong Lilis terhadap Sahril ini sebesar dE sama dengan gaya dikali dengan perubahan posisinya. Jadi F dikali dengan dx. Nah, sekarang kita ingat bahwa gaya itu tidak lain merupakan perubahan momentum terhadap waktu. Jadi ini adalah bunyi hukum 2 Newton yang asli. Nah, sekarang kita ganti F ini menjadi dp per dt. dp per dt dikali dx. Nah, bisa saya ubah dx dt dikali dengan dp. dp ini bukan Dewi Persik ya. dp ini adalah perubahan momentum. Nah, sekarang dx dt tidak lain adalah kecepatan. Jadi perubahan posisi terhadap waktu adalah kecepatan dikali dp. Ini adalah dE. Nah, sekarang kita ingat rumus momentum bahwa P itu sama dengan M kali V. Nah, jika kita lakukan operasi diferensial parsial, maka kita peroleh dP sama dengan M dV ditambah V dM. You masih ingat rumus ini kan? UV di adsen sama dengan U adsen V ditambah U V adsen. Nah, aplikasinya ini di sini. Sekarang kita susi nilai dP ke sini, substitusi sebenarnya. Jadi dE sama dengan V dikali dengan dP-nya itu M dV ditambah V dM. Sekarang dE-nya sama dengan M V dV ditambah V kuadrat dM. Oke, you harus ingat rumus ini ya. Nah, you ingat supaya bisa mempermudah kita dalam perumusan yang selanjutnya. Sekarang saya lanjutkan halaman berikutnya. Nah, sekarang kita perlu memparaphrase ingatan kita tentang paraphrase ya, ingatan kita tentang massa diam dan massa relativistik. Jadi hubungan antara massa diam dan massa relativistik itu dinyatakan sebagai M sama dengan M0 per 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat pangkat 1 per 2 akar ya. Nah, M0 ini tidak lain adalah massa diam, ini massa diam, dan ini M ini adalah massa relativistik. Jadi massa diam itu adalah massa yang diukur oleh pengamat yang diam terhadap benda. Sedangkan massa relativistik itu adalah massa yang diukur oleh pengamat yang bergerak terhadap benda. Nah, sekarang jika saya ubah ini menjadi M0 dikali dengan 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat pangkat minus 1 per 2. Jadi misalkan saya di sini saya punya sepe akar N, maka tentu saja ini sepe N pangkat 1 per 2. Jadi ini sama dengan N pangkat minus 1 per 2. Oke. Nah, sekarang jika saya turunkan massa relativistik terhadap kecepatan, maka saya peroleh dm dv sama dengan, saya turunkan ini,
maka saya peroleh minus 1/2 dikali M0 dikali 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat dikali turunan dalamnya ini minus 1/2 dikurang 1 minus 3/2 ya, 3/2 dikali dengan turunan dalamnya ini menjadi 2V minus 2V per C kuadrat. Ini saling menghilangkan, sud, yang tersisa tinggal dm dv sama dengan M0 dikali V per C kuadrat dikali dengan 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat pangkat minus 3/2. Nah, jika U tidak mengerti, maka saya permudah untuk U bisa mengerti ya. Jadi ini misalkan saya punya fungsi F fungsi dari V, yakni 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat pangkat minus 1/2. Oke, saya merokok dulu. Sekarang kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Ini kalau saya mau turunkan, jadi saya harus misalkan U itu sama dengan 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Nah, sekarang FV-nya menjadi U pangkat minus 1/2 karena kita sudah misalkan U sama dengan 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Nah, sekarang jika saya turunkan U terhadap V du dv, maka turunan 1 0 turunan minus V kuadrat sama dengan minus 2V per C kuadrat. U masih ingat rumus ini kan, X pangkat N turunannya sama dengan N kali X pangkat N kurang 1. Oke. Nah, sekarang kita lakukan diferensial parsial, yakni df dv ini sama dengan df per du dikali du per dv. Ini saling menghilangkan, kembali ke bentuk semula. Jadi tidak ada masalah kalau kita jabarkan dalam bentuk seperti ini ya. Nah, sekarang turunan F terhadap U, turunan F ini ya, yakni U pangkat minus 1/2 terhadap U sama dengan, kita lakukan operasi seperti ini. Jadi minus 1/2 dikali dengan U pangkat minus 1/2 dikurang 1 minus 3/2 dikali dengan du per dv. Du per dv tidak lain adalah minus 2V per C kuadrat, minus 2V per C kuadrat. Ini saling menghilangkan, jadi kembali U pangkat minus 3/2 V per C kuadrat. Oke, substitusi nilai U nya yakni 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Kita peroleh ini. Oke. Nah, sekarang jika U sudah paham, saya hapus ini, V hilang. Sekarang saya merokok dulu. Oke, kembali lagi. Nah, sekarang dm dv. Kita kembali ke jalan yang benar. Oh, ternyata masih salah jalan yang benarnya ya. Oke. Sekarang jalan yang benarnya adalah dm dv sama dengan V per C kuadrat dikali dengan M0 per 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat pangkat 3/2. Sekarang saya bisa ubah dm dv per dm dv sama dengan V per C kuadrat dikali dengan M0 per 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat pangkat 1/2 dikali 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Oke, ada yang tidak mengerti? Jadi begini, U pangkat 1/2 dikali U pangkat 1 sama dengan U pangkat 1/2 ditambah 1 sama dengan U pangkat 3/2. Oke. Nah, sekarang lihat M0 per 1 kurang V kuadrat per C kuadrat pangkat 1/2 tidak lain adalah M, massa relativistik. Jadi bisa saya ubah menjadi dm
dV sama dengan V per C kuadrat dikali dengan M per 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Oh, tadi abaikan saja ada SMS masuk. Nah, sekarang saya samakan penyebutnya ini. Jadi dm dV sama dengan mv per C kuadrat dikali dengan 1 per 1 dikurang C kuadrat dikurang V kuadrat per C kuadrat ya. Nah, C kuadratnya bisa saya kali naik ke atas. Jadi dm dV ini sama dengan mv per C kuadrat dikali C kuadrat per C kuadrat dikurang V kuadrat. Oke, C kuadratnya saling menghilangkan. Jadi yang tersisa tinggal kita kembali ke halaman berikutnya. Jadi dm dV sama dengan, you masih ingat? Kalau you lupa, ayo kita nyontek bareng-bareng. Nah, dm dV sama dengan mv per C kuadrat kurang V kuadrat. mv jadi mv per C kuadrat dikurang V kuadrat. Nah, sekarang kita kali silang ini sud. Jadi C kuadrat kurang V kuadrat dikali dengan dm sama dengan mv dV. Nah, sekarang C kuadrat dm dikurang V kuadrat dm sama dengan mv dV. Oke. Nah, you masih ingat rumus yang pertama tadi yang sudah kita peroleh, yakni energi itu? Kalau you tidak ingat, kita nyontek yuk. Nah, dE tidak lain adalah mv dV ditambah V kuadrat dm. Nah, sekarang kita tulis di sini E sama dengan mv dV ditambah apa tadi? Saya juga lupa. Ayo kita nyontek yuk. Nah, V kuadrat dm. V kuadrat dm. Sekarang mv dV tidak lain adalah C kuadrat dm dikurang V kuadrat dm. Nah, sekarang kita ubah. Maaf, ini bukan E ya, tapi dE. Ini dE. Jadi dE nya sama dengan apa? Sama dengan C kuadrat dm dikurang V kuadrat dm tambah V kuadrat dm. Oke, ini saling menghilangkan sud. Yang tersisa tinggal dE sama dengan C kuadrat dm. Nah, kita integralkan kedua ruas. Kita peroleh integral dE sama dengan E. Integral dm sama dengan M. Jadi kita peroleh E sama dengan M C kuadrat. Tiding. Nah, rumus ini menggambarkan tentang bagaimana suatu partikel yang memiliki massa M, maka partikel tersebut akan memiliki energi sebesar E sama dengan mc kuadrat. Nah, rumus E sama dengan mc kuadrat inilah yang kemudian mengungkap rahasia dari sumber energi dari bintang-bintang yang ada di alam semesta ini. Nah, begitu kan? Sekarang cukup sampai di sini. Saya Muin Banyal dan meja kotak. Salam apapun itu untuk ilmu pengetahuan. Ayo kunjungi meja kotak Jasmine ya. Terima kasih. Assalamualaikum.